Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sahabat pendidik dan sahabat guru ya, serta Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi ya mengenai fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ya. Nah, pertanyaannya, apa yang yang ada di benak Anda ketika mendengar pengelolaan kinerja? Apakah menambah beban administrasi? Apakah kurang berdampak pada murid? Nah, mari kita simak ya. Ini dua pertanyaan yang ada di benak kita semua. Dengan hadirnya pengelolaan kinerja ini tentunya ada perubahan paradigma ya. Yang awalnya pengelolaan kinerja ini dilakukan dengan Excel ya, manual ya. Kemudian kita berubah, kinerja ini terhubung ya, terintegrasi dengan BKN, maka ada perubahan. Nah, seperti apa dan apa yang kita rasakan semuanya, mari kita simak bersama ya. Jadi telah hadir fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini ya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah ya, dan para pengawas tentu saja harus mempelajari kembali, mencoba ya, terus menerapkan bagaimana implementasinya. Ini sebenarnya sudah terbiasa ya untuk Bapak Ibu guru, para kepala sekolah itu mengisi PMM. Nah, di sini di salah satu platform Merdeka Mengajar ini ya, ini ada pengelolaan kinerja. Nah, seperti apa? Tentu saja Bapak Ibu harus mengikuti ya apa yang telah ditentukan, karena ini sudah ada surat keputusannya ya. Mari kita ikuti pengelolaan kinerja. Pertama, mulai dari perencanaan kinerja. Nah, ini dilakukan pertama adalah Bapak Ibu guru melakukan perencanaan kinerja ya. Ini bisa klik di PMM ya, masuk ya, login. Lalu ada pilihan perencanaan kinerja. Ini waktunya tanggal 1 sampai 31 Januari ya, mulai perencanaan kinerja. Ini mau dimulai, yaitu mulainya adalah Januari 2024, di mana proses pengisian SKP Anda ya akan menjadi lebih praktis, relevan, dan bermakna dengan fitur pengelolaan kinerja. Karena itu, Anda dan para pendidik lainnya bisa lebih fokus dalam meningkatkan pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi difokuskan tetap meningkatkan pembelajaran ya untuk para peserta didik dengan melakukan perencanaan disesuaikan dengan kemampuan para guru ya tentunya. Bagaimana fitur pengelolaan kinerja bisa bermanfaat untuk Anda? Dengan melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM, Anda dapat menemukan kemudahan dalam setiap tahapan yang akan dilakukan pada setiap semester. Antara lain, tahap pertama adalah perencanaan.
Perencanaan yang lebih praktis dan meringankan beban administrasi karena berkurangnya dokumen yang perlu diisi dan disiapkan. Nah, secara ini ya, secara perencanaan ini akan lebih praktis ya beban administrasinya, karena tidak memerlukan yang print out ya yang banyak, tetapi ini cukup mengisi ya, diisi aja, disiapkan di PMM-nya. Tahap yang kedua adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan yang lebih relevan ya, karena indikatornya disesuaikan dengan capaian rapor pendidikan dan observasi pada proses mengajar di kelas. Nah, di sini pelaksanaannya ya lebih relevan, karena dari rapor pendidikan itulah kita akan tingkatkan ya menjadi lebih baik, dan ini diobservasi langsung ya di dalam kegiatan di kelas. Tahap ketiga adalah penilaian, di mana penilaian yang lebih berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran murid, dan Bapak Ibu bisa memperoleh apresiasi sepadan dengan kinerja dan kompetensi diri. Nah, dari penilaian. Nah, siklus kinerja kini jadi lebih jelas siklusnya ya. Jadi pertama perencanaan itu Januari ya. Kemudian pelaksanaan itu Februari sampai Mei, dan penilaian itu Juni. Nah, ini untuk semester 2 ya. Kalau semester 1 itu Juli, perencanaannya Juli, pelaksanaannya Agustus sampai November, dan penilaian Desember. Nah, ini ya. Siapa yang perlu menggunakan fitur pengelolaan kinerja di PMM ya, siapa saja? Pertama, guru dan kepala sekolah ASN ya, terutama ya. Guru dan kepala sekolah ASN baik PNS maupun P3K ya, dalam binaan pemerintah daerah akan melaksanakan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, bagi guru non-ASN, Anda juga dapat memanfaatkan fitur pengelolaan kinerja untuk ikut meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Nah, jadi di fitur pengelolaan kinerja ini utamanya adalah ditujukan kepada guru dan kepala sekolah ASN ya, P3K maupun PNS di daerah ya, pemerintah daerah melaksanakannya ya melalui PMM. Untuk guru swasta, maaf ya, sekolah swasta itu bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Apakah Bapak Ibu harus tetap mengisi SKP melalui e-kinerja BKN? Fitur pengelolaan kinerja di PMM ya telah terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Jadi Anda tidak perlu lagi mengisi SKP melalui e-kinerja BKN. Nah, ini karena sudah terintegrasi, maka tidak perlu lagi mengisi kinerja BKN ya, karena sudah terintegrasi di PMM-nya ya. Kapan waktu terakhir melakukan perencanaan pengelolaan kinerja? Perencanaan pengelolaan kinerja dapat dilakukan hingga 31 Januari 2024. Setelah itu Anda dapat melanjutkan ke tahap pelaksanaan, yaitu tadi Februari sampai Mei ya. Jadi Anda masih memiliki waktu untuk memahami langkahnya dan mendiskusikan rencana kinerja Anda bersama kepala sekolah. Punya pertanyaan tentang pengelolaan kinerja ya, silakan ya Bapak Ibu untuk selalu belajar, bertanya, dan berdiskusi ya tentang pengisian ini bersama rekan-rekan ya.
sehingga Bapak Ibu bisa selalu memahami ya, dan bisa terbiasa untuk melakukan atau mengisi kinerja di PMM. Baik Bapak Ibu, sahabat ASN semuanya ya, Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu kepala sekolah, para pengawas. Demikian ya sekilas mengenai pengelolaan kinerja gambarannya. Jadi hadapi semuanya ya dengan lapang ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu a priori, tapi kita lakukan dengan tenang saja ya. Semoga ini bermanfaat gambaran sedikit ini, dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.